Pendekar Pedang bab 229-233. Cheng Xinyu tertegun, begitulah adanya. Kami dapat mengejutkan Jiang Bei karena perlindungan keluarga Yan. Namun, saya tidak mengerti, mengingat kekuatan keluarga Yan, mengapa mereka membiarkan keluarga Cheng kita duduk di Jiang Bei. Seberapa besar? Cheng Qiang tersenyum sedikit, pertanyaan bagus. Keluarga Yan adalah keluarga seni bela diri, dan pengejaran keluarga Yan adalah seni bela diri. Di mata keluarga Yan, kekuatan dan kekayaan duniawi tidak signifikan. Meriam. Cheng Xinyu mengangguk, saya mengerti. Keduanya berjalan ke gerbang rumah Yan, meluruskan pakaian mereka. Cheng Qiang berkata dengan keras, keluarga Jiang Bei Cheng Qiang, kunjungi Tuan Yan. Pintu dibuka. Dan Cheng Qiang dan putranya diundang masuk. Dongzu, klinik Lin. Lin Churan secara pribadi memasak dan memasak makan malam mewah untuk Qin Fan. Meja hidangan bisa dikatakan penuh warna, wangi dan rasa, dan pengerjaannya tidak kalah dengan Xiazu. Qin Fan merasa akan ada tempat makan lain di masa depan. Lin Churan sedikit linglung saat makan, dia khawatir dengan penampilan orang tuanya yang diculik, bagaimana jika Qin Fan tidak bisa mengalahkan mereka. Namun, dia khawatir orang-orang itu tidak akan datang. Jika dia tidak datang, dia tidak akan mendapatkan petunjuk untuk menemukan orang tuanya. Ini sangat kontradiktif. Setelah makan malam, keduanya duduk di sofa dan menonton TV sebentar. Kesepian dan janda, dan di usia muda dan gelisah, Lin Churan merasa suasananya agak canggung. Untungnya, Qin Fan duduk di sofa seperti biksu tua dalam meditasi, yang membuat hati Lin Churan jauh lebih tenang. Malam tiba tanpa sadar. Seorang pria kertas menyelinap masuk melalui celah pintu, melirik kedua orang di sofa, dan diam-diam berjalan mengitari dasar dinding. Qin Fan, yang sedang menonton TV, tiba-tiba tersenyum aneh. Lin Churan, di sisi lain, sangat tertarik dengan acara TV tersebut dan tidak menyadarinya. Jie. Tawa aneh tiba-tiba terdengar di ruangan itu. Lin Churan terkejut, siapa itu? Krek. Lampu dan TV di kamar tiba-tiba padam. Tukang kertas itu menurunkan saklar. Ah! Lin Churan jatuh ke pelukan Qin Fan karena terkejut. Qin Fan. Ruan Yu dengan hangat memeluk lengannya, bahkan hati dao tenang Qin Fan sedikit longgar saat ini. Qin Fan, apakah mereka ada di sini? Lin Churan berbisik di pelukan Qin Fan. Iya. Pintu dibuka, dan seorang pria dan wanita paruh baya masuk. Pria itu mengenakan setelan hitam, dan wanita itu mengenakan rok rajutan yang modis. Keduanya berdiri dalam kegelapan, dengan senyum aneh di wajah mereka, melipat tangan mereka, dan menatap Qin Fan dan Qin Fan yang saling berpelukan di sofa. Hei, ini masih sepasang bebek Mandarin kecil, hehehe. Tawa genit wanita itu terdengar seperti seorang bohemian. Jie, anak muda hari ini berhati besar, dan orang tua mereka hilang, tetapi mereka masih dalam mood untuk berpelukan. Suara pria itu serak dan tebal, membuat orang merasa muram. Tawa aneh barusan adalah miliknya. Dikeluarkan. Apakah kamu dari sekte Dewa Penyihir? Suara samar Qin Fan terdengar. Wanita itu sedikit terkejut, hei, nak, kamu benar-benar bisa melihat dalam kegelapan. Mungkinkah kamu juga berlatih sistem penyihir? Oh. Kenapa? Qin Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe, di antara sistem kultivasi utama, hanya sekte penyihir saya yang dapat melihat hal-hal dalam kegelapan ketika mereka berada di alam penyihir spiritual tingkat 6. Sistem Taois dan prajurit hanya dapat melihat hal-hal di tingkat kelima. Jika Anda dapat melihat hal-hal dalam kegelapan, itu pasti kultivasi Anda telah memasuki sistem sihir. Saya tidak menyangka Anda telah mencapai alam penyihir spiritual tingkat 6 di usia muda, jadi Anda adalah orang yang berbakat, Anda harus jadilah murid Lin Ananda dan Sang Jili. Lin Ananda dan Sang Jili. Lin Churan terkejut, jadi ini adalah nama asli orang tuaku. Awalnya, ayah Lin Churan bernama Lin Nan, dan ibunya bernama Sang Li. Sekarang tampaknya ini hanyalah nama samaran mereka. Dan nama asli mereka sepertinya bukan dari Central Plains. Qin Fan, tanyakan pada mereka, apakah mereka menangkap orang tuaku? Pria itu berkata dengan senyum aneh, kamu tidak perlu bertanya,
Lin Anan dan Sang Jili mencuri kitab suci sihirku dan menyembunyikannya di sini. Kami mencari lama dan akhirnya menemukan mereka. Sekarang mereka berada di bawah kendali kita, tetapi mereka menolak untuk menyerahkan kitab suci. Ketika saya menemukan kitab suci, saya akan kembali dan membunuh mereka. Qin Fan bertanya, kamu adalah yang suci kitab suci Anda menyebutkan teknik Gu. Keduanya bertanya serempak, di mana itu? Nak, serahkan kitab suci itu kepadaku, dan aku akan mengampunimu. Suara pria itu serak dan bersemangat. Tidak, tidak, jangan dengarkan dia, berikan aku kitab suci, dan aku bisa menerimamu sebagai murid. Suara wanita itu menawan dan penuh godaan. Qin Fan terkekeh pelan, kalian berdua masih berjuang demi kebaikan ketika kalian akan mati. Biarkan aku melihat apa sistem pelatihan penyihir itu. Setelah Qin Fan selesai berbicara, dia memeluk Lin Churan dengan satu tangan. Lalu menepuk mereka berdua dengan satu telapak tangan. Merasakan kekuatan telapak tangan Qin Fan, pria itu tiba-tiba berseru. Tidak, kamu bukan penyihir, kamu adalah seorang pejuang. Keduanya terkejut dan mundur dengan tergesa-gesa. Hanya saja Qin Fan telah mengunci aura mereka, dan mereka berdua tidak bisa menghindarinya sama sekali. Ledakan. Qin Fan memukul wanita itu dengan telapak tangannya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak, tidak meninggalkan daging dan darah, hanya serpihan konfeti di seluruh langit. Boneka. Qin Fan sedikit terkejut. Dalam kegelapan, sosok wanita itu terhuyung-huyung dan muncul di pintu, agak malu. Sialan, kamu benar-benar menggunakan klon boneka penyihir milikku. Seni bela diri anak ini sangat kuat. Pria itu berkata dengan wajah muram, bunuh dia. Dia melemparkan pria kertas ke depan, asap hitam menyala, dan pria kertas itu berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas menuju Qin Fan. Qin Fan menamparkan dengan telapak tangan, tapi langsung melewati tubuh bayangan hitam itu. Kemudian bayangan hitam itu tiba-tiba memasuki tubuh Qin Fan. JJ, nak, kamu terkena mantra roh penyihirku, kamu mati. Pria itu tertawa penuh semangat. Belum tentu. Qin Fan tersenyum ringan, kekuatan spiritualnya sedikit terguncang, dan teriakan melengking dan aneh terdengar darinya, dan kemudian udara hitam samar muncul dari tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Penyihir laki-laki menjadi pucat karena terkejut, mungkinkah anak ini telah memasuki alam transformasi? Hanya prajurit di alam transformasi dan mereka yang berada di alam yin dan dewa yang dapat dengan mudah membubarkannya. Kutukan roh penyihir. Tidak, Ahua, pergilah. Pria itu tiba-tiba berbalik dan berlari keluar. Apakah aku membiarkanmu pergi? Qin Fan tersenyum ringan, dan bayangan pedang Loying berputar di udara dan mendarat di atas mereka berdua. Udara menakjubkan yang melekat pada pedang membuat mereka berdua sangat tidak nyaman. Kekuatan spiritual menjadi pedang, dia tidak diragukan lagi adalah master transformasi. Tanpa diduga, dia sudah menjadi master di usia yang begitu muda. Lupakan saja, mari kita akui kali ini. Pria itu mengucapkan begitu banyak kata dalam satu nafas, dan suara serak membuat rambut orang berdiri. Dia menoleh untuk melihat Qin Fan, mengangkat kepalanya dan berkata, Yang mulia, bunuh dia jika kamu mau. Wanita di sampingnya berteriak, Guliduo, apakah kamu masih laki-laki? Lawan dia. Guliduo tidak berdaya sambil tersenyum, Hei Ahua, penyihir roh tidak bisa mengalahkan Grandmaster. Kecuali kita menjadi Master Gu. Menyerah, tidak perlu melawan. Hei Ahua mendengus marah, tentu saja aku tahu bahwa penyihir roh tidak bisa mengalahkanmu. Guru seni bela diri, aku hanya tidak mau mengakui kekalahan seperti ini. Gulido menunjuk ke hantu pedang Loying yang melayang di atas kepalanya, jika tebakanku benar, pedang ini sudah memiliki pedang niat. Dia bukan master biasa, dan bahkan memiliki dekat dengan alam master yang hebat. Hei Ahua menatap Qin Fan, lupakan saja, aku mengakuinya. Wah, bunuh kami. Utusan itu akan membalaskan dendam kami. Qin Fan mengabaikannya, tetapi menjentikkan jarinya dan ditarik oleh tukang kertas saklar bawah ditutup, dan lampu di ruangan itu dinyalakan kembali. Oh! Teriak Lin Churan, menutupi matanya dengan tergesa-gesa. Orang tinggal dalam kegelapan untuk waktu yang lama,
dan paparan cahaya yang kuat secara tiba-tiba akan membuat mata tidak nyaman. Setelah Lin Churan terbiasa dengan pencahayaan, dia mulai memperhatikan pria dan wanita di pintu dengan hati-hati. Kecuali kulit yang sedikit lebih gelap, keduanya tidak berbeda dengan orang Central Plains. Qin Fan, tanya mereka di mana orang tuaku. Qin Fan mengangguk dan menatap mereka berdua. Selama kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Benarkah? Ah Hua menatap ketidakpercayaan. Qin Fan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu punya pilihan lain? Gu Liduo menarik Hea Hua dan mengangguk, oke, kamu bisa bertanya. Selama kami tahu, kami akan memberitahumu. Juga sistem Taois, bagaimana tingkat kultivasi dari kedua sistem ini dibagi? Gu Liduo dan Hea Hua memandang Qin Fan dengan aneh, kamu tidak tahu ini. Seharusnya tidak. Hehe, yang pertama ini adalah pertama kali saya mendengar bahwa Master Seni Bela Diri tidak mengetahui nilai dari sistem kultivasi utama. Anda hanya perlu menjawab pertanyaan saya. Qin Fan sedikit tidak senang. Gu Liduo menarik Hea Hua dan menertawakan seorang master seni bela diri, yang jelas bukan perilaku yang cerdas. Dia berdeham, tetapi suaranya masih serak. Sistem kultivasi utama dibagi menjadi 7 tingkat, tingkat tertinggi adalah tingkat pertama, dan tingkat terendah adalah tingkat ketujuh. Lingkungan guru. Tingkat ketujuh dari sistem Tao adalah alam memasuki roh, tingkat keenam adalah alam roh sejati, dan tingkat kelima adalah alam Dewa Yin. Itu setara dengan alam luar, alam dalam, dan alam transformasi dari seorang prajurit. Seorang seniman bela diri yang sebaik alam internal Anda. Ini adalah pertama kalinya Qin Fan mendengar pembagian lengkap dari sistem budidaya. Ternyata master seni bela diri hanya ada di alam peringkat kelima. Bagaimana dengan peringkat kelima? Gu Liduo menggelengkan kepalanya, entahlah, peringkat kelima sudah langka di dunia ini, dan peringkat keempat jarang terjadi dalam 100 tahun. Saya tahu alam di belakang. Qin Fan mengerutkan kening. Ini sedikit salah, jika peringkat keempat sudah langka dalam 100 tahun, bagaimana dengan peringkat ketiga, peringkat kedua, dan peringkat pertama? Gu Liduo sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Qin Fan, dan berkata, kamu tidak perlu memikirkan peringkat ketiga, itu bukan milik manusia lagi. Dan peringkat ketiga tidak akan muncul di dunia ini sesuka hati. Oh, mengapa peringkat ketiga tidak akan muncul di dunia ini? Qin Fan penasaran. Karena ada penjaga gerbang. Penjaga gerbang. Ini adalah kedua kalinya Qin Fan mendengar tentang penjaga gerbang, dan pertama kali dari keluarga Li. Siapa penjaga gerbang? Di mana penjaga gerbang? Gu Liduo menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, saya baru saja mendengar bahwa penjaga gerbang itu terkait dengan orang-orang luar biasa di atas peringkat ketiga, dan saya tidak tahu apa-apa lagi. Qin sejauh yang diketahui orang, dia tidak berbohong. Selain itu, status kedua orang ini di Sekte Dewa Penyihir seharusnya tidak terlalu tinggi. Tidak mudah untuk mengetahui sebanyak itu. Dari sudut pandang ini, eselon atas dari Sekte Dewa Penyihir mungkin tahu lebih banyak tentang kisah di dalam para praktisi di dunia ini. Qin Fan tiba-tiba bertanya lagi, pernahkah Anda mendengar tentang klan kuno? Gu Liduo dan Hea Hua tampak tercengang, tidak. Lupakan saja, ketika saya tidak mengatakannya. Qin Fan bertanya lagi, selain penyihir, Taois, dan pejuang, ada sistem kultivasi lain yang dikenal di dunia ini. Apa saja yang lain? Ada juga Buddhisme. Itu juga dibagi menjadi 7 kelas, tetapi orang-orang dalam Buddhisme tidak sering keluar. Qin Fan berpikir itu benar. Penyihir, Daois, prajurit, dan Buddha seperti 4 sistem kultivasi utama di negeri dongeng. Jika dikatakan bahwa Immortal Territory tidak memiliki hubungan dengan bumi, Qin Fan tidak akan mempercayainya bahkan jika dia terbunuh. Lin Churan mendengarkan pertanyaan Qin Fan, tetapi terus menolak untuk bertanya tentang orang tuanya, dan tiba-tiba menjadi sedikit cemas. Qin Fan, pertama tanyakan pada mereka kemana mereka membawa orang tuaku. Qin Fan tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu bertanya, biarkan saja mereka yang memimpin. Bawa aku ke Lin Anan dan istrinya. Li Duo dan keduanya sedikit malu, ini. Aku tidak mau. Qin Fan memiringkan kepalanya dan melirik mereka.
Oke, aku akan mengantarmu ke sana. Kali ini Heahua yang berbicara. Setelah selesai berbicara, memanfaatkan kurangnya perhatian Qin Fan, dia diam-diam menatap Guli Duo. Qin Fan pura-pura tidak melihat, memimpin jalan. Meninggalkan klinik, keduanya berjalan di depan, Qin Fan dan Lin Churan mengikuti di belakang. Lin Churan berbisik, Qin Fan, bagaimana jika ada jebakan di depan? Qin Fan tersenyum ringan, jangan khawatir, bahkan jika ada jebakan, mengapa kamu harus takut? Ini adalah pertemuan langka dalam 100 tahun, dan dengan kekuatan Qin Fan, tidak perlu takut pada sekte Dewa Penyihir. Keduanya membawa Qin Fan ke halaman pertanian di pinggiran kota. Itu di sini. Guli Duo berdiri di depan gerbang besi merah tua, menatap Qin Fan dan berkata. Buka pintunya, kata Qin Fan dengan tenang. Aku tidak punya kunci, kata Gulidor. Qin Fan menatapnya dengan mata yang dalam, kamu bohong. Lari. Gulido tiba-tiba meraung, lalu menabrak Qin Fan. Qin Fan menamparnya dengan telapak tangannya. Ledakan. Konfeti sedang terbang, dan itu adalah boneka penyihir lainnya. Mencari kematian. Qin Fan tiba-tiba menebas ke arah kekosongan di sebelah kiri dengan pedangnya. Puci. Aliran darah menyembur keluar, dan sosok Gulido terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah, dengan satu tangan terpotong. Heahua mengambil kesempatan untuk menyeberangi tembok halaman dan menghilang. Qin Fan membelah kunci dengan telapak tangannya, dan dua pria paruh baya bergegas keluar dari halaman. Heahua, apa yang terjadi? Musuh sangat kuat, pergi dan undang utusan. Teriak Heahua dan bergegas ke kamar. Kedua pria paruh baya itu memandang Qin Fan di depan mereka, sedikit curiga, hanya dua pria muda ini yang menakuti Heahua seperti ini. Apakah kamu peduli? Qin Fan langsung menamparnya. Ekspresi kedua pria paruh baya itu tiba-tiba berubah, lari. Bang! Keduanya dikirim terbang oleh telapak tangan Qin Fan dan membentur dinding dengan keras. Qin Fan maju selangkah dan bertanya dengan dingin, di mana orang yang kamu tangkap? Keduanya ketakutan, dan sekarang mereka mengerti mengapa Heahua ketakutan seperti itu. Itu telah dikirim ke utusan suci. Salah satu dari mereka berkata. Qin Fan melepaskan kesadarannya, tetapi dia tidak merasakan nafas Lin Nan dan istrinya. Bawa aku ke utusan sucimu. Ini. Baiklah. Qin Fan melirik ke ruangan, dan berkata dengan ringan, keluarlah, jangan membuat perjuangan yang tidak perlu, semua perhitungan adalah omong kosong di depan kekuatan absolut. Heahua berjalan keluar ruangan dengan wajah muram, menatap Qin Fan dan berkata dengan wajah serius, utusan suci kami sangat kuat, jika Anda pergi ke utusan suci kami, Anda akan menemukan diri Anda mati. Petik 2 titik. Qin Fan berkata dengan ringan. Heahua berkata, tuanku ada di Xinjiang Selatan, dan aku harus naik kereta api berkecepatan tinggi. Qin Fan berpikir sejenak, kalau begitu kita akan berangkat besok. Qin Fan menyegel budidaya beberapa orang sehingga mereka tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual mereka. Kemudian, dia membawa mereka berempat kembali ke klinik keluarga Lin. Kurung siku buka titik. Perbatasan Jiangbei, keluarga Yan. Di aula, Cheng Qiang dan putranya sedang duduk di kursi tamu. Yan Beifei, yang berusia hampir 50 tahun, mengenakan pakaian olahraga hitam dan duduk di atas. Mata Cheng Qiang berlinang air mata, dan suaranya menangis. Kakak Yan, kakak keduaku meninggal secara tidak adil, dan aku harap kakak Yan dapat mengirim seseorang untuk membalaskan dendam kakak keduaku. Cheng, ayo pergi. Yan Xinyu berdiri sembarangan, seolah-olah dia ada hubungannya denganku. Yan Beifei sedikit mengernyit, ingin membujuknya, tetapi dia tidak ingin merusak minat putranya. Xinyu, jangan melakukan hal-hal secara impulsif, jangan berani, jika kamu menemukan sesuatu yang tidak dapat kamu selesaikan, segera hubungi aku. Ayah, kamu dan ibu dapat yakin, jika aku tidak dapat menangani hal sepele ini masalah baik, aku tidak perlu keluar untuk main-main di masa depan. Selesai. Cheng Qiang sangat gembira, dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mengundang bawahan keluarga Yan, tapi dia tidak menyangka yang Tuan Yan akan keluar sendiri. Dengan cara ini, itu setara dengan menarik seluruh keluarga Yan ke dalamnya. Bagus Tuan Muda Yan bisa melakukannya,
meski tidak bisa dilakukan, sudah waktunya Yan Beifei melakukannya sendiri. Kalau begitu Nyonya Laoyan. Postur tubuh Cheng Qiang sangat rendah, yang membuat Yan Xinyu sangat puas, dan dia sedikit bingung. Oke, Paman Cheng, jangan sopan padaku, ayo pergi. Ayo selesaikan skor dengannya sekarang. Xinjiang Selatan, yang terletak di tepi barat daya Tiongkok, penuh dengan pegunungan dan sungai yang berbahaya, serangga beracun dan racun. Tanah di sini berpenduduk jarang, dan beberapa daerah pegunungan bahkan lebih sulit diakses. Qin Fan dan yang lainnya naik kereta berkecepatan tinggi, lalu mobil, dan akhirnya traktor pertanian, dan akhirnya tiba di desa tempat tinggal utusan itu sebelum matahari terbenam. Tentu saja, jika bukan karena merawat Lin Churan dan Guli Duo yang terluka, semua orang tidak perlu mengambil traktor. Lagi pula, kecepatannya jauh lebih cepat daripada traktor. Benteng ini dibangun di lereng bukit, terlihat sangat terbelakang, dan semua rumah terbuat dari papan kayu. Kadang-kadang, beberapa penduduk dengan pakaian aneh keluar dari benteng, semuanya berwarna kuning dan kurus, dan memasuki benteng seperti memasuki daerah kumuh. Qin Fan memandang He Ahua, mengerutkan kening dan bertanya, apakah ini tempat tinggal utusan Anda? Ini adalah desa utusan, dan orang-orang ini adalah pelayan setia yang bersedia mengabdikan hidup mereka untuk utusan. Lin Churan tertawa dengan jijik, di zaman sekarang ini, masih ada orang yang rela mengabdikan hidup mereka. Apakah Anda berbohong kepada hantu? Saya pikir orang-orang ini jelas ditangkap oleh Anda untuk menjadi kuli. He Ahua menatap Lin Chu namun, dia berteriak dengan marah, jangan tidak menghormati utusan itu. Qin Fan meliriknya, dan He Ahua segera tutup mulut, dengan patuh memimpin jalan. Sekelompok orang berjalan ke benteng pertahanan, dan orang-orang di benteng memandangi mereka dengan mata mati rasa dan acuh tak acuh. Lin Churan merasa bahwa matanya sama sekali tidak melihat jenis yang sama, tetapi pada makanan. Lin Churan memeluk erat lengan Qin Fan dengan tangan kecilnya, dan berkata dengan suara rendah, Qin Fan, aku sedikit takut. Mata orang-orang ini sangat menakutkan. Qin Fan menghibur dengan lembut. Jangan takut, aku di sini. Pergilah ke sebuah rumah kayu berlantai 3. Saat melewati sebuah rumah kayu, seorang gadis kecil mengenakan rok kain kasar sederhana, memperlihatkan dua kaki kurus seperti tiang bambu, memandang mereka dengan kasihan. Lin Churan berhenti, memelototi He Ahua, dan memarahi dengan marah, apakah anak sebesar itu mau mengabdikan hidupnya untuk pelayan utusanmu? He Ahua tertawa genit, bukankah itu membuktikan status luhur dari utusan kita di hati mereka? Lin Churan memutar matanya dan mencibir. Gadis kecil itu tiba-tiba bertanya, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Lin Churan menyentuh sakunya, dan ada sepotong coklat. Ini untukmu makan. Jangan berikan padanya. He Ahua dan dua lainnya berteriak dengan cemas pada saat yang sama, dan bahkan Gulido berteriak, menahan rasa sakit. Namun, begitu Lin Churan mengulurkan tangannya, gadis kecil itu mengambil coklat itu dengan cepat, dan memasukkannya ke mulutnya, seolah-olah dia takut seseorang akan merebutnya. Kenapa kamu tidak melepas kertas pembungkusnya? Lin Churan bertanya dengan kaget. Pergi. He Ahua tiba-tiba berteriak, dan bergegas maju. Sayang sekali sudah terlambat, dan banyak orang tiba-tiba bergegas keluar dari rumah kayu di sekitarnya dan mengepungnya. Lin Churan bertanya dengan ngeri, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada mereka? Orang-orang ini semuanya kurus, dengan mati rasa dan ketidakpedulian di mata mereka, seperti berjalan mati. Seorang pria muda menunjuk ke arah Lin Churan dan menggeram seperti binatang buas, beri aku makanannya. Beri aku makanannya, cepat. Gadis kecil itu juga mengulurkan tangannya lagi, aku ingin lebih, beri aku makanan. Iya. Lin Churan terus menggelengkan kepalanya karena terkejut, aku tidak punya apa-apa untuk dimakan. Gadis kecil itu menatap lurus ke arah Lin Churan, kalau begitu biarkan aku memakanmu. Ah! Lin Churan berteriak ketakutan, dan buru-buru bersembunyi di belakang Qin Fan. Mengerikan. Mengerikan. Dia benar-benar ingin memakan orang. Kata-kata ini, berasal dari seorang anak, benar-benar terdengar menyeramkan. Qin Fan memandang He Ahua,
dan bertanya dengan suara dingin, tempat ini didukung oleh gunung, mengapa mereka begitu lapar? Mata He Ahua berkedip, tetapi dia tidak berbicara, dan tiga lainnya melakukan hal yang sama. Qin Fan berkata dengan ringan, jika kamu tidak berbicara, maka tunggu untuk dimakan oleh mereka. Tidak, kataku. Wajah He Ahua menjadi pucat ketakutan, itu utusan suci, dan utusan suci mengambil semua hal-hal di sini. Makan. Apakah utusan sucimu babi? Lin Churan mengeluh. Tiba-tiba, suara tumpul dan berat datang dari gedung 3 lantai, Guli Duo, He Ahua, apakah kamu menemukan buku sihirku? Mendengar suara ini, semua orang di desa itu seperti tikus melihat kucing hal yang sama, bergegas. Kembali ke kamarnya secepat mungkin, dan menutup pintu dengan kuat. Gadis kecil itu juga tersandung dan merangkak kembali ke rumah kayu, tidak pernah berani keluar lagi. He Ahua dan Guli Duo segera berlutut di tanah, meletakkan tangan mereka di dada, dan bersujud ke arah gedung 3 lantai. Kembali ke utusan suci, kami menemukan Putri Lin Anan dan Sang Jili. Selama kedua pengkhianat itu melihat putri mereka pasti akan menyerahkan buku harta karun. Seolah-olah kami ditangkap olehmu. Lin Churan menggerakkan mulut kecilnya, diam-diam memfitnahnya. Suara tumpul dan dalam berkata, bawa dia ke altar. Iya. He Ahua memandang Qin Fan, menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu di wajahnya, utusan suci kami sangat kuat, sama seperti Anda sekarang. Masih ada waktu untuk kabur. Qin Fan berkata dengan tenang, bawa aku ke altar. Altar adalah bangunan 3 lantai di depannya. Gaya bangunan ini sangat khas, mirip dengan menara segi 8 tetapi tidak seperti itu. Setiap lantai memiliki pintu, di mana Anda dapat melihat sangkar besar di dalam rumah. Di dalam pintu lantai 1 terdapat sangkar, di lantai 2 terdapat periuk besi besar, dan di lantai 3 untuk sementara tidak terlihat karena terlalu tinggi. Seorang pria paruh baya yang tinggi, bertubuh kekar, tampak kasar, mengenakan jubah hitam besar, berdiri di halaman. He Ahua dan yang lainnya berlutut di depan pintu, bersujud di tanah, dan berteriak, temui utusan suci bumi. Lin Churan menatap pria berbaju hitam di depannya, dan membuka mulut kecilnya karena terkejut, ya Tuhan, dia terlalu tinggi. Qin Fan dan Lin Churan harus melihat ke atas untuk melihat rambutnya yang kasar dan penuh. Qin Fan mengukurnya dan berkata dengan tenang, pria ini sangat kuat. Ah, apakah kamu sudah mengalahkannya? Lin Churan tiba-tiba menjadi khawatir. Sudah dipukuli. Itu bagus. Utusan suci bumi melirik Qin Fan dan keduanya, dan berkata kepada He Ahua dan yang lainnya yang berlutut di tanah, masuk dan bawa kedua pengkhianat itu keluar. Iya. He Ahua menoleh untuk melihat Qin Fan, melihat wajah tanpa ekspresi Qin Fan, dia berani mencoba untuk pergi. Qin Fan mengabaikannya, dan hendak bertanya kepada Lin Nan dan istrinya apakah mereka ada di sini. Karena utusan itu mengambil inisiatif untuk membawa orang keluar, itulah yang dia inginkan. Melihat Qin Fan tidak menghentikannya, keempat sandera itu buru-buru melarikan diri. Kemudian, He Ahua dan ketiganya membawa Lin Ananda dan Sang Jili keluar dari rumah kayu di lantai 1 dalam diam. Mereka tidak berani memberitahu utusan bahwa mereka terpaksa membawa Qin Fan ke sini. Kemudian utusan Tuhan akan membunuh mereka. Utusan itu memandang Lin Anan dan istrinya, dan bertanya dengan suara tumpul, kalian berdua pengkhianat, mari kita lihat apakah ini putrimu. Ayah, Bu. Lin Churan sudah menangis dengan getir. Tentu saja, kamu juga ditangkap oleh mereka. Sang Jili terkejut dan marah. Bu, mereka tidak menangkapku, Qin Fan membawaku untuk menyelamatkanmu. Omong kosong. Ekspresi Sang Jili berubah dengan liar, dan dia meraung. Kemudian, dia memalingkan matanya dan menatap Qin Fan dengan kebencian di wajahnya. Nak, siapa yang menyuruhmu membawa Ran-Ran? Kamu adalah bajingan yang membunuh 1000 pedang. Lin Nan juga berteriak dengan marah, nak, saya pikir Anda memiliki keterampilan medis yang baik, dan saya pikir Anda berbakat, tapi saya tidak berharap Anda bodoh. Kami mencoba yang terbaik untuk membiarkan Ran-Ran melarikan diri. Untungnya, kamu mengambil inisiatif untuk membawanya ke sini. Aku sangat kesal. Sang Jili berteriak dengan marah,
Qin Fan, jika sesuatu terjadi hari ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Qin Fan menatap Lin Churan dengan wajah polos, dan berkata dengan ringan, apakah kamu tidak akan menjelaskan? Lin Churan tiba-tiba menunjukkan seringai, aku baru saja menjelaskannya, tetapi mereka tidak percaya. Biarkan aku menjelaskannya padamu. Biarkan mereka memarahi, dan berhenti memarahi ketika mereka lelah. Lin Churan mengutuk dalam hatinya, kalian berdua telah berbohong padaku selama lebih dari 10 tahun, jadi aku harus membayarmu sesuatu. Biarkan kamu mati di depan Qin Fan. Utusan bijak bumi tertawa terbahak-bahak, haha, aku sedang terburu-buru sekarang. Serahkan buku itu, dan aku bisa melepaskan putrimu. Sang jeli tiba-tiba berteriak, Qin Fan, aku tahu kamu memiliki kekuatan, tetapi kamu harus jika itu bukan lawan dari utusan suci bumi, kamu harus segera membawa Ranran keluar dan jangan datang ke sini lagi. Apakah dia melarikan diri? Utusan suci bumi mencibir. Aku memberimu kesempatan untuk menyerahkan buku harta karun, kalau tidak, kamu, putri dengan kulit tipis dan daging empuk, pasti enak. Tidak. Sanjili berteriak ngeri. Lin Ananda juga terlihat sedih. Qin Fan, bawa Ranran pergi. Ini semua salahmu, bajingan, kamu membunuh Ranran kali ini. Qin Fan memandang Lin Churan, yang hendak berhenti tertawa, dan bertanya dengan aneh, apakah itu cukup? Kuku-kuku. Lin Churan tertawa dan mengeluarkan teriakan babi, cukup sudah, selamatkan orang tuaku. Lin Churan tidak berani melangkah terlalu jauh, kalau tidak dia pasti akan dipukuli oleh orang tuanya di ganda campuran sebelum dia pulang. Qin Fan melangkah keluar, menatap utusan suci itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku datang ke sini khusus untuk membunuhmu. Utusan itu tertegun sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak, hahaha, nak, bagaimana kamu masih bisa bunuh aku? Benar-benar tidak tahu malu, kamu pikir kamu siapa, dan kamu berani membunuhku. Sang jeli juga marah, dan memarahi, nak, utusan suci bumi adalah guru Gu kelas 5, yang sebanding dengan master transformasi dalam sistem seni bela diri Anda. Dengan keterampilan kucing segitiga Anda, bagaimana Anda bisa menjadi lawannya, cepat dan melarikan diri dengan Ranran. Melihat Qin Fan masih berdiri di sana dengan acuh tak acuh, Lin Anan juga berteriak dengan marah, lari, jangan biarkan aku pergi. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Qin Fan tidak berbicara, dan langsung menamparnya. Kekuatan yang kuat segera membuat semua orang tutup mulut. Ekspresi utusan itu berubah, dan dia berteriak dengan marah, tubuhnya yang seperti menara mengeluarkan suara berderit, dan meninju Qin Fan dengan tinjunya. Ledakan. Keduanya mundur setengah langkah. Utusan itu tampak terkejut, anakku, kamu bisa melawanku dengan pukulan. Sepertinya kamu harus menjadi master seni bela diri. Sang jeli dan Lin Anan tercengang, dan bergumam pada diri mereka sendiri, master seni bela diri. Itu mungkin. Berapa umurnya? Lin Ananda tidak berbicara, tetapi wajahnya sangat jelek. Qin Fan memandang utusan itu dan terkekeh, kekuatanmu sangat kuat, tapi aku khawatir kamu akan menyerah dalam hal kecepatan. Lin Anan berkata dengan suara yang dalam, dia memupuk kekuatan Gu, dan kekuatannya adalah miliknya yang kuat titik. Pengkhianat, kamu mencari kematian. Utusan itu sangat marah, dan dia mengayunkan tinjunya seperti bukit dan melemparkannya ke Ananda Lin. Ayah, hati-hati, seru Lin Churan. Jaraknya begitu dekat, Lin Ananda hampir pasti akan mati. Sanjili menutup matanya tak berdaya, tapi dia tak berdaya. Tepat ketika kepalan besar utusan itu berjarak kurang dari 1 meter dari kepala Ananda Lin, sebuah tangan kurus terulur dari duri miring dan dengan kuat menangkap kepalan tangan utusan itu. Telapak tangannya tipis, tapi kuat, seperti pilar langit. Qin Fan. Terima kasih. Lin Churan sangat ketakutan hingga dia hampir menangis. Sang jeli membuka matanya dan melihat pemandangan ini dengan kaget, bagaimana mungkin? Dia benar-benar terkena pukulan dari Master Li Gu. Saya khawatir dia bukan master seni bela diri biasa. Utusan itu sangat marah, nak, kamu mencari kematian. Aku akan membunuhmu dulu, dan aku akan berurusan dengan dua pengkhianat ini. Qin Fan berkata dengan ringan, ayo.
Lantainya berderak dan berderit, dan sepertinya begitu itu mungkin pecah di bawah beban kapan saja. Dia tidak memiliki gerakan apapun, hanya kekuatan kasar, meninju Qin Fan satu demi satu. Qin Fan tidak bisa menahan semangat juangnya mendidih, dia sudah lama tidak bertemu lawan seperti itu sejak dia kembali dari alam abadi. Qin Fan mengambil langkah maju, meninggalkan semua keahliannya, dan hanya bertarung satu lawan satu dengan utusan suci. Bum bum bum. Qin Fan lebih lemah dari utusan itu dalam hal kekuatan, dan dia terlempar mundur beberapa langkah setiap kali di bawah serangan penuh utusan itu. Namun, dia seperti gelas, setiap kali dia terguncang, dia segera bergegas lagi. Setelah lebih dari selusin pukulan, pakaian Qin Fan robek dan dia sedikit malu. Meskipun utusan selalu berada di atas angin, dia masih mengeluh saat ini. Tidak ada yang pernah bisa menghadapi master kekuatan Gu secara langsung, bahkan master seni bela diri sekalipun. Hanya kekuatan master Gu yang bisa melampaui kekuatan master Gu dalam kekuatan. Namun, anak di depannya bahkan tidak menggunakan seni bela diri, dan hanya memukulnya dengan keras. Dengan cara ini, utusan bijak bumi meragukan apakah kekuatannya Gu palsu. Anda harus tahu bahwa meskipun master kekuatan Gu memiliki kekuatan yang kuat, setiap serangan menghabiskan sejumlah besar kekuatan fisik dan spiritual mereka sendiri. Selain itu, master kekuatan Gu harus makan banyak makanan setiap hari. Setelah lebih dari selusin pukulan, perut utusan suci mulai menggelegak tanpa henti. Nak, tunggu sebentar, aku akan melawanmu setelah aku makan sesuatu. Setelah utusan selesai berbicara, dia berbalik dan berlari kembali ke rumah kayu di lantai pertama. Besar, membuat lantai yang diinjaknya berderit, dan berlari kembali ke lantai pertama rumah kayu itu. Dia membuka kandang di tengah ruangan, mengambil makanan di dalamnya dengan kedua tangan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah beberapa saat, dia sudah makan lusinan roti kukus, 3 burung pegar, dan 5 kelinci. Mata lincuran berputar-putar, dan puncak gunung yang mulai terbentuk naik dan turun secara berirama dengan nafas yang dipercepat, menunjukkan melihat kejutan ekstrim di hatinya. Ya Tuhan, dia bisa makan terlalu banyak. Sekarang aku mengerti mengapa orang-orang di desa sangat lapar. Bajingan ini, dia pasti makan semua makanannya sendiri. Lin Ananda dan Sang Jili mengambil kesempatan itu bergegas ke sisi Qin Fan. Ini adalah efek samping dari kekuatan Gu. Meskipun kamu bisa mendapatkan kekuatan paling kuat di antara 4 sistem kultivasi utama, kamu harus hidup dengan kelaparan selama sisa hidupmu. Tanda seru. Aku ingin menamparmu kali ini tampar sampai mati. Utusan itu berlari dengan langkah besar, dan perasaan dekadensi barusan tersapu. Nak, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Setelah berbicara, utusan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan meraung seperti raungan beruang hitam. Pakaian di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan tubuhnya mulai memerah, seolah dihanguskan oleh api yang berkobar. Tidak bagus, ini adalah keterampilan bawaan dari kekuatan kekerasan Power Gu. Hati-hati, Qin Fan. Qin Fan menyipitkan matanya sedikit, dia bisa merasakan fluktuasi aura kekerasan antara langit dan bumi, dan dia bisa lebih jelas merasakan perubahan dalam aura utusan suci. Kekuatannya saat ini setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Nak, aku akan menghancurkanmu menjadi Meat Loaf. Utusan itu meraung, dan tubuhnya yang seperti bukit bergegas menuju Qin Fan. Saat ini, jika kita hanya berbicara tentang kekuatan-kekuatan, kekuatan utusan suci saat ini harus melampaui kekuatan master biasa. Lincuran berseru kaget, Qin Fan, hati-hati. Qin Fan melangkah keluar dengan wajah kosong, membalikkan telapak tangannya, dan meletus dari tubuhnya dengan aura maju dan menembus semua rintangan. 18 gaya dao besar, membelah udara. Aura Qin Fan juga tiba-tiba melonjak beberapa kali, dan kekuatan yang kuat menekan aura langit dan bumi yang awalnya mudah tersinggung, dan tiba-tiba terdiam. Tidak, bukan karena aura langit dan bumi dibungkam, tapi hampir seluruhnya dikosongkan oleh gerakan ini. Ledakan. Telapak tangan yang kuat menghantam tubuh utusan yang seperti menara besi dengan keras, dan utusan itu terbang mundur, merobohkan lubang besar berbentuk manusia di dinding rumah kayu itu. Haha, itu menyenangkan.
Sudah lama aku tidak bertemu seseorang yang bisa menjatuhkanku dengan pukulan setelah aku mengamuk. Nak, ayo lagi. Mata panas. Lin Churan buru-buru menutupi wajahnya, tapi tetap penasaran, dan diam-diam melirik di antara kaki utusan itu. Tidak ada. Lin Churan tampak kecewa. Sang Jili di samping memperhatikan gerakan kecil putrinya, wajahnya yang tua memerah, dan dia diam-diam memfitnah, gadis kecil ini, dari siapa kamu belajar begitu kotor? Sepertinya aku harus mencarikanmu seorang pria untuk dinikahi. Di hati Sang Jili, Linda Mei sudah menjadi wanita sisa yang lebih tua. Beng Shanhe. Suara polos itu terdengar lagi, dan sosok Qin Fan mengambil langkah lain dan meninjunya. Berkultivasi sampai ke kedalaman, gunung dan sungai akan runtuh. Utusan itu hanya merasakan kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak di tubuhnya, dan rasa sakit yang parah sepertinya mencabik-cabiknya. Ah! Dia meraung ke atas seperti ikan hitam, dan memukul dadanya dengan keras dengan kedua tinjunya. Menabrak. Semua pakaian yang tersisa di tubuhnya hancur, memperlihatkan dadanya yang berbulu. Ah! Lin Churan benar-benar menutupi matanya kali ini, tidak berani mengintip. Di sisi lain, Sang Jili menatap tubuh laki-laki dan perempuan utusan suci itu tanpa keraguan, dan diam-diam mengeluh, brengsek, ini adalah harga dari budidaya kekuatan Gu. Fungsi pria telah merosot. Inilah perbedaan antara seorang gadis dan seorang wanita muda. Ketika seorang gadis sendirian denganmu, dia akan malu. Ketika seorang wanita muda sendirian dengan Anda akan malu. Meskipun dia telah kehilangan kemampuan makhluk jantan, kekuatan utusan itu tidak diragukan lagi sangat kuat. Pukulan ini hanya menyebabkan dia sedikit cedera, dan kemudian dia mengayunkan tinjunya seperti bukit dan terus menyerang ke depan. Menekan Qian Kun. Qin Fan melompat, merendahkan, dan menamparnya dengan telapak tangan. Kekuatan yang kuat itu seperti gunung yang hancur, angin kencang melolong, dan wajah Lin Anan dan yang lainnya berubah bentuk. Lin Anan tampak kaget, sayang, apakah kamu pernah melihat teknik telapak tangan yang jatuh dari langit? Sang Jili juga melihat ke udara dengan kaget, mungkinkah dalam legenda? Benar. Telapak tangan ini adalah kamu pose yang terlintas dalam pikiran. Nak, aku tidak pernah kalah dalam hal kekuatan. Ah. Utusan itu tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, mencoba mengangkat gunung 5 jari yang ditekan. Ledakan. Lingkaran gelombang energi yang kuat mengejutkan orang-orang di sekitarnya mundur beberapa langkah, melihat pemandangan ini dengan ngeri. Ini terlalu kuat. Ini hampir di luar kekuatan manusia normal. Peringkat kelima sudah sangat kuat, seberapa kuat peringkat keempat yang legendaris itu? Seluruh gambar tampak diam. Tinju utusan itu meraih satu telapak tangan Qin Fan, dan keduanya tampaknya menemui jalan buntu. Namun, beberapa detik kemudian, kaki utusan itu tiba-tiba tertekuk, seperti bangunan yang diledakkan, dan dia jatuh berlutut. Namun, dia tidak mengaku kalah. Tubuhnya semakin merah, dan dia bisa melihat darah di pembuluh darahnya melonjak gila-gilaan. Ah! Dia mengeluarkan serangkaian teriakan, secara bertahap berdiri dengan satu kaki, lalu mengikuti dengan kaki lainnya, dan akhirnya mendorong Qin Fan keluar dari atas kepalanya. Gosok, gosok, gosok. Setelah mendarat, Qin Fan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, menatapnya dengan wajah serius. Ini adalah kultivator pertama yang dapat menghentikannya menampilkan 18 bentuk dao sepenuhnya. Hahaha, nak, kamu sangat kuat, tetapi jika kamu hanya memiliki kemampuan kecil ini, pergilah ke neraka. Dengan tawa, otot-otot seluruh tubuh utusan suci bergetar. Sang Jili tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, untungnya. Organ prianya telah mengalami degenerasi, jika tidak, organ ini pasti akan berayun bolak-balik. Wajah Qin Fan tenang, dan ketidakpedulian karena tidak menaruh segala sesuatu di matanya menyembur lagi, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Sial. Hantu pedang Loying tertahan di udara, dan aura kebenaran yang kuat dan lurus menghanyutkan pikiran jahat di hati setiap orang. Qin Fan terbang, memegang gagang pedang dengan kedua tangan, melompat tinggi dan menebas dengan pedang. Kamu tidak bisa membunuhku. Utusan itu meraung, dan meninju Qin Fan di langit. Engah. Lengan tebal utusan suci itu dipotong,
dan jatuh ke tanah dengan tamparan, dan kemudian cahaya biru dari pedang Loying tenggelam ke bahunya, membelah tubuhnya yang besar menjadi dua. Tubuh besar itu roboh, dan lantai kayu yang hancur bergemuruh. Tidak ada darah yang mengalir keluar, kebenaran yang menakjubkan, dan tidak ada kotoran. Ini adalah roh dari pedang Loying. Wajah Qin Fan sedikit pucat, dan dia menarik napas. Pedang ini hampir mengosongkan kekuatan spiritual di tubuhnya. Namun, pertempuran ini telah membuat kekuatan spiritual di tubuhnya lebih kokoh, dan tidak jauh dari menerobos ke tahap akhir alam pedang tersembunyi. Dia membunuh utusan itu. Dan dia adalah utusan setelah mengamuk. Lin Anan dan Sang Jili menatap Qin Fan dengan ngeri, seperti melihat monster.